Kejaksaan Tinggi Banten menahan Kepala UPS Pegadaian Cibeber Kota Cilegon dalam kasus dugaan korupsi gadai fiktif pada Senin 6 Juni kemarin. Kasih Penerangan Hukum Kejati dan Banten Ivan Hebron Sihaan mengatakan bahwa tersangka W merupakan pegawai BUMN Pegadaian Syariah. Tersangka W memiliki tugas menafsir barang, menetapkan pinjaman, dan mengelola administrasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten baru saja menetapkan satu orang tersangka berinisial W dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan unit pelayanan syariah atau UPS Pegadaian Cibeber pada kantor cabang PT Pegadaian Kepandian tahun 2021. Berdasarkan informasi dari Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Ivan Hebron Sihaan mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim penyidik Kejati Banten, W diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, di mana tersangka W ini merupakan salah satu pegawai BUMN Pegadaian Syariah yang menjabat sebagai Kepala Pengelola Unit Pegadaian Syariah atau UPS Pegadaian Cibeber pada kantor cabang PT Pegadaian Kepandian. Tersangka W memiliki tugas menafsir barang, menetapkan pinjaman, dan mengelola administrasi. Tersangka W ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam melakukan pengelolaan UPS dengan membuat dan menerbitkan RAN dan arum emas fiktif dengan menggunakan identitas KTP tanpa seizin pemiliknya, di mana identitas yang digunakan tersangka tersebut hampir sepenuhnya itu keluarganya sendiri, yang terdiri dari suaminya, orang tuanya, kerabatnya, hingga identitas para nasabah yang ada di UPS Cibeber. Kemudian tersangka tersebut memasukkan jaminan perhiasan berupa emas imitasi atau palsu yang ia beli dari online shop dan kemudian digadaikan di PT UPS menggunakan identitas palsu tersebut. Selain itu, tersangka juga melakukan transaksi penafsiran tertinggi barang jaminan emas dan berlian itu di atas ketentuan yang ada di UPS Cibeber, sehingga total kerugian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka W ini mencapai sekitar 2,6 miliar. Di mana berdasarkan pengakuan dari tersangka, uang yang hasil kasus tindakan pidana korupsi tersebut digunakan oleh tersangka W untuk trading Bitcoin, kripto, saham, dan instrumen-instrumen investasi, perjalanan wisata, dan juga keperluan pribadinya. Di mana karena tersangka W ini selalu melakukan kegiatannya dengan trading Bitcoin dan tidak pernah menang, sehingga beliau menggunakan identitas-identitas palsu untuk melakukan pegadaian di UPS tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian uang negara. Kemudian atas perbuatan tersebut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap W ini di rutan kelas 2B Pandeglang selama 20 hari. Terhitung sejak tanggal 6 Juni kemarin sampai dengan 25 Juni tahun 2022, Mei. Baik, terima kasih Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Penkum Kejati Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman pers sekalian, pada hari ini kita melakukan siaran pers. Saya selaku Kasih Penkum Kejati Tinggi Banten didampingi Ketua Tim dan Kasidik Kasih Penyidikan Kejaksaan Tinggi Banten. Adapun siaran pers ini adalah pada hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022, yaitu pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka W sekira pukul 10 WIB bertempat di ruang pemeriksaan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka W diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, penyimpangan, dan pengelolaan unit pelayanan syariah atau PS PT Pegadaian Cibeber
pada kantor cabang PT Pegadaian Kepandian ya, di Kota Cilegon ya, pada tahun 2021, bahwa tersangka W yang merupakan pegawai BUMN Pegadaian Syariah yang menjabat sebagai pengelola unit Pegadaian Syariah UPS PT Pegadaian Cibeber pada kantor cabang PT Pegadaian Kepandian yang memiliki tugas menafsir barang, menetapkan pinjaman dan mengelola administrasi. Bahwa tersangka W sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 telah melakukan penyimpangan sebagai berikut. 1. Membuat dan menerbitkan RAN fiktif sebanyak 90 transaksi dengan menggunakan 40 identitas KTP tanpa seizin pemiliknya, dengan memasukkan barang jaminan perhiasan bukan emas atau imitasi dengan nilai 2.359.000, kami ulangi, 2.359.359.410. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.